Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat ya teman-teman ya. Udah siap simak nih. Nah, sekarang kita akan coba bahas mengenai kenapa? Ini ada yang nanya. Nanya apaan? Ini lagi ngesut gua. Lagi ini, KPR Syariah gimana dengan? Ya, sini aja sini. Nah, sekalian bahas ya, sini ya. Nah, ini nih, teman-teman sekalian ya. Kita akan bahas karena rekan-rekan ini ada yang nanya konsumen mengenai KPR Syariah itu seperti apa. Oke, siap simak kan? Siap simak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan bahas ya. Bro, ayo. Udah on nih. Sabar ya. Harus dipanggil-panggil nih. Ya elah, benar pakai masker nih, Oh benar iya, bro. siap. Kan kata kita berdua nih berdekatan, berarti harus pakai masker bro. Kalau sendirian nggak usah, nggak apa-apa ya, benar nggak sih? Kema, gimana? Nih, jadi ada yang nanya Hmm. konsumen KPR Syariahnya kayak gimana? Terus Hmm. kenapa sih harganya kok jadi jauh beda gitu? Jauh beda. Beda, meren nggak jauh. Iya sih, kan nggak tahu. Jauh mau ke Arab jauh. Nah, kita ke arah bener. Oke, alhamdulillah ya. Ini ada apa ya? Bukan kasus ya, ada salah satu cabu yang menanyakan mengenai KPR Syariah kenapa sih berbeda. Nah, kita akan coba bahas ya. Nah, sebelum ngebahas ke sana, Anda mau ngejelasin nih mengenai skema. Kan ada cash bertahap sama KPR Syariah. Nah, tanyakan KPR Syariah kenapa berbeda? Apakah boleh atau tidak gitu kan? Iya. Pertanyaannya. Kok harganya ada yang jauh gitu mah itu sebenarnya kalau harga jauh atau dekat ya Relatif nggak kayak bis jauh dekat sama aja sama Damri. ya, jadi tergantung kebijakan dari developer. Ada yang dia ibaratnya memasukkan margin yang 10%, ada margin yang 4%, ada 8%. Jadi beda-beda itu ya tergantung proyeknya ya. Kayak ada beberapa developer yang menyatakan di semua proyek itu 10% profit marginnya. Boleh gitu. Nah, kita akan lihat dulu rujukannya sebelum kita bahas ya. Dalilnya nih, men. Oke. Anda udah search nih dalil di rumahshow.com ya. Ini salah satu website yang recommended ya mengenai tentang syar'i ya. Nah, ini nih. Anda bacain ya hadisnya nih. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memerintah untuk menyiapkan pasukan lantas unta berjalan di tengah-tengah. Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil unta yang masih muda dan masih kuat yang sebagai zakat. Beliau ketika itu menjadikan satu unta menjadi dua unta sebagai kompensasi tempo waktu yang ditunggu untuk unta zakat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3357 dan Ahmad 2171 dan mengatakan hadis ini adalah hasan. Hasan itu baik, benar. Tuh. Jadi dulu Rasulullah pernah membeli unta karena pembayarannya tidak langsung. Dia menjanjikan nanti dibayar setelah beres, harganya jadi 2 kali lipat. Unta itu boleh berarti. Nah, kebanyakan ada yang menanyakan dua harga nggak boleh kan dalam satu transaksi dua harga, memang nggak boleh. Makanya harus difikskan dulu. Nah, lanjutan dari yang saduran ini nanti bisa dilihat ya teman-teman di rumahshow.com mengenai beda harga boleh atau enggak. Nah, itu harus ditentukan dulu harganya. Tidak boleh misalnya antum ini studi kasus nih, ini lagi oret-oret nih. Misalnya nih ada rumah harganya 780 juta tipe 5590. Ini salah satu listing dari Safron nih di Arca Manik ya. 5590. Jadi luas bangunannya 55, luas tanahnya 90 meter. Harganya 780 juta di sini. Nah, kalau beli cash seperti episode sebelumnya ada diskon. Nah, diskonnya di 750 juta. Tapi kalau mau ada diskon lagi, mangga merapat ke sini ya. Nanti kita bantuin negonya, bener tuh? Bisa kan? Ini bisa. Misal ngajuin KPR. Saya pengen nyicil nih, misalnya 5 tahun antum misalnya nyicil. Berarti yang pertama harus dihitung adalah DP-nya berapa kira-kira. Nah, DP yang ditawarkan oleh developer bisa udah ada yang ditawarkan. Tapi ingat nih,
DP yang ditawarkan tuh bukan saklek harus segitu. Jadi bisa nego ibaratnya Mas. Masih bisa diatur lah Masih ya. bisa diatur. Misal ini DP yang ditawarkan misal 390 juta di sini. Misalnya ada 200 dulu, yang 190-nya dicicil misalnya bulan depan atau 3 bulan. Biasanya developer tuh ngasih tempo itu 2 sampai 6 bulan biasanya. Tapi ada beberapa developer juga yang memberikan dispensasi nyicil DP itu setahun. Ada. Jadi jangan khawatir, yang penting nanya dulu. Yang penting terbuka ya teman-teman yang mau nyicil misalnya DP-nya terbuka aja, ngobrol. Ada berapa dulu Kemampuannya. kemampuannya. Misal nih 390 juta dan cicilannya 9,6 juta. Nah ini. Kadang-kadang konsumen itu dia mensandingkannya dengan harga normal. Dihitung DP-nya 350 juta, cicilannya 9,6 juta dikali 5 tahun, berarti dikali 60. Nah beda sama harga ini. Ini ada bunganya, ada ribanya. Nah, itu kan? Ya, itu kan kasusnya kan? Betul. Nah, ini perlu diketahui ya. Untuk menjelaskan ini tuh tidak bisa via chat, teman-teman. Nggak bisa, men. Agak susah kan ngejelasinnya. Via telepon juga agak susah. Beberapa orang ada bisa, ada yang enggak. Enaknya langsung ketemu, datang ke sini. Ya benar nggak? Benar. Atau mudah-mudahan nih video ini bisa mewakili ya. Nah, kita masuk ke yang tadi. Jadi kalau Anda hitung nih, harganya tuh totalnya jadi 970 juta. Kalau yang cicilan 5 tahun. 5 tahun. Jadi harga cash beda tuh. Harga cash 780 juta. Kalau nyicil jadi 970 juta. Ini kan beda harganya. Ya. Tapi harga ini harus diinfokan di depan, men, disepakati. Misalnya siapa namanya Fulan. Fulan mau cash atau kredit? Kredit. Total harga akadnya nanti di 970 juta disampaikan. Kenapa 970 juta? Karena ini dibagi. DP-nya sekian, cicilannya sekian. Boleh atau tidak? Ya boleh, asal disepakati. Ini kan pilihan. Belum terjadi akad. Jadi bukan ada dua harga dalam satu akad, bukan. Ini baru penawaran. Kalau mau cash sekian, mau kredit sekian. Saya pengen nego lagi, nggak mau 970 juta. Bisa, silakan nego aja. Ya, dalam muamalah boleh tuh nego saling ridho. Ya, asal ridhonya bukan dalam kemaksiatan gitu. Disepakati. Udah sepakat nih 970 juta, ya udah akad di sini. Masuk DP, terus nyicil. Seperti itu, men. Kebayang nggak? Kebayang. Nah, jadi harga cash sama kredit berbeda boleh? Boleh. Asalkan disepakati. Enggak, misalnya 780 sama tuh. Dia si Fulan ini belum menyepakati, tapi dia pergi. Tapi dia tidak menyatakan mau yang mana. Nah, itu nggak boleh. Akadnya tidak sah karena masih ada dua harga yang belum disepakati. Jadi yang penting tahu sama tahu, terus angkanya berapa, Betul. deal, baru akad. Nah, ini perlu diketahui dalam konsep KPR syariah, benar-benar KPR syariah yang murni, yang langsung ke developer nyicilnya. Biasanya KPR syariah murni itu ini 970 juta ini tidak boleh ada penambahan atau pengurangan selama kurang lebih 5 tahun. Tidak boleh ada pengurangan. Misalnya telat bayar, denda nggak boleh. Itu riba. Ya. Riba itu kalau misalnya ke bank kan telat bayar ada denda kan. Atau misalnya ke bank syariah, namanya bukan denda sih. Apa gitu istilahnya tuh. Ini nggak akan dipakai, katanya mau buat dijadikan sedekah buat umum ya, tetap aja kan melebihkan dari 970 juta. Itu nggak boleh denda. Yang pertama jadi denda nggak boleh ya, KPR syariah tuh. Jadi kalau telat bayar yang penting diinfokan. Misalnya Fulan ini, Ana Afwan bulan ini belum dapat gaji, misalnya atau nggak ada bonus, bulan depan aja 2 kali boleh. Ya, itu pertama denda, tidak ada denda. Terus kedua, kalau dilunasi tidak ada penalti. Misalnya Fulan tiba-tiba ada rezeki, saya pengen dilunasi, itu nggak akan kena penalti, tinggal sisanya aja dibayarkan, beres kan. Terus yang ketiga, kalau udah tidak sanggup, tidak ada sita. Enak kan ya? Yang penting terbuka aja sama developer. Iya, terbuka ngobrol, nanti duduk bareng, solusinya diobrolkan, apakah dijual bersama atau misal kasus nih 970 juta baru masuk 500 juta misalnya, berarti sisa hutangnya 470 juta misalnya. Nah, dia di tahun keempat sudah tidak mampu bayar, mau dijual aja, harga properti kan naik kan ya,
Misalnya di tahun kelima, di tahun keempat itu harganya udah 1,2 M, misalnya dealnya 1,2 M. Pembayaran ke developer tetap aja 470, sisanya keuntungan buat teman yang punya rumahnya. Nah, itu enak, ini haknya dikeluarkan. Seperti itu, men. Aman ya? Aman ya? Aman. Nanti Pak Fulan ini suruh ketemu aja, men. Suruh kesini aja. Mampir aja ya biar ngobrol langsung. Mampir aja. Jadi buat teman-teman juga yang pengen tahu mengenai KPR Syariah seperti apa, properti syariah seperti apa, insya Allah kita dari tim Safro, insya Allah kita akan bantu semaksimal mungkin ya. Oke? Bisa hubungin admin atau hubungin kita juga, oke? Oke, kalau begitu insya Allah, alhamdulillah, thank you bro. Oke. Ya, udah memberikan. Aneh tadinya bingung ini nggak ada kasusnya nih gitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan ini bisa jadi ibroh buat kita juga, buat belajar terus ya, menjadi lebih baik ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.